Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang gangguan mood atau gangguan disorder. Nah, kalian bisa simak video kami ya. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang gangguan mood atau mood disorder. Apa sih gangguan mood itu? Jadi, gangguan mood ini merupakan suatu gejala yang menyebabkan perubahan suasana perasaan pada seseorang secara ekstrim dan membuat penderitanya terlarut dalam suasana perasaannya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tipe-tipe dan karakteristik gangguan mood. Gangguan mood terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori yang pertama gangguan depresi atau gangguan unipolar. Gangguan depresi dianggap sebagai gangguan unipolar dikarenakan gangguan ini mengacu pada suatu kutub atau suatu arah tunggal. Nevid DKK pada bukunya yang berjudul Abnormal Psikologi menggambarkan ciri-ciri umum dari depresi, yaitu perubahan pada kondisi emosional, perubahan dalam motivasi, perubahan dalam fungsi dan perilaku motorik, perubahan kognitif. Gangguan unipolar terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis pertama yaitu gangguan depresi mayor atau major depressive disorder. Gangguan depresi mayor didasarkan pada munculnya satu atau lebih episode depresi mayor tanpa adanya riwayat episode manik atau hipomanik. Nah, gangguan episode depresi mayor memiliki ciri-ciri diagnostis loh, yaitu mood yang depresi, penurunan kesenangan atau minat secara drastis, kehilangan atau pertambahan berat badan yang signifikan, mengalami insomnia atau hipersomnia, agitasi yang berlebihan atau melambatnya respon gerakan, perasaan lelah atau kehilangan energi, perasaan tidak berharga atau salah tempat ataupun rasa bersalah yang berlebihan, berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi atau berpikir jernih untuk membuat sebuah keputusan, pikiran yang muncul berulang tentang kematian atau rencana untuk melakukan bunuh diri. Nah, terdapat dua gangguan mood yang disebabkan oleh episode mayor, yaitu gangguan pertama yaitu gangguan afektif musiman atau Seasonal Affective Disorder atau SAD. Gangguan afektif musiman adalah jenis depresi ringan yang terjadi pada waktu yang sama pada setiap tahun. Kasus SAD lebih banyak dijumpai di negara dengan 4 musim. Gangguan yang kedua yaitu depresi pasca melahirkan atau postpartum depression atau PPD. Depresi pasca melahirkan adalah gangguan psikologis berupa sedih, cemas, dan meningkatnya emosi yang dialami sekitar 50-80% wanita setelah melahirkan, khususnya ketika melahirkan bayi yang pertama. Nah, kategori yang terakhir yaitu gangguan perubahan mood. Yang pertama yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa garing yang ekstrim dan depresi yang parah. Dan yang terakhir yaitu gangguan siklotomik. Gangguan siklotomik biasanya membuat penderita mengalami periode mood tertekan dan hipomania. Biasanya bermula pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa dan juga berlangsung selama bertahun-tahun. Lanjut pembahasan kita tentang teori gangguan mood. Teori gangguan mood ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu stres dan gangguan mood. Ini terjadi karena peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, dan sakit fisik. Yang kedua yaitu teori psikodinamika. Teori psikodinamika mengenai depresi menurut Freud dan Abraham meyakini bahwa depresi terjadi karena mewakili kemarahan terhadap diri sendiri bukan terhadap orang yang dikasihinya. Yang ketiga yaitu teori kognitif.
meyakini bahwa orang yang berpikir secara negatif lebih berisiko terjadinya depresi, seperti pandangan negatif terhadap diri sendiri, pandangan negatif terhadap lingkungan, pandangan negatif terhadap masa depan. Yang keempat yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, orang menjadi depresi saat tidak dapat menemukan makna dalam hidup mereka. Yang kelima yaitu teori interpersonal depresi. Orang depresi akan memicu reaksi negatif terhadap orang lain dan ia merasa kekurangan dukung dari sosial. Dan yang keenam yaitu teori belajar. Teori belajar fokus pada situasional seperti kehilangan reinforcement ini yaitu penguatan positif mengarahkan pada perilaku tertentu, sehingga ini sangat berpotensi menjadi depresi. Nah, yang terakhir yaitu teori psikologi gangguan bipolar. Dalam suatu studi mengenai faktor-faktor kognitif, gaya atribusional dan sikap disfungsional bersama dengan peristiwa negatif dalam hidup memprediksi meningkatkan simptom-simptom depresi pada pasien. Selanjutnya, terapi gangguan mood. Saat ini banyak sekali terapi bagi orang-orang yang menderita gangguan mood, baik secara psikologis maupun biologis, baik sendiri-sendiri ataupun dikombinasikan. Nah, berikut ini ada beberapa jenis terapi yang digunakan untuk penderita gangguan mood. Yang pertama, terapi psikologis depresi. Yang pertama itu terapi psikodinamika. Nah, terapi psikologis yang bertujuan untuk membantu orang yang depresi untuk memahami perasaan mereka yang muncul karena rasa kehilangan, depresi, dan kemarahan yang tidak sadar diarahkan ke dalam diri. Yang kemudian selanjutnya itu terapi kognitif. Terapi kognitif adalah mengubah pola pikir klien yang negatif dengan asumsi-asumsi positif tentang dirinya dan mengubah perilaku klien yang mendukung pikiran-pikiran negatifnya. Kemudian yang ketiga itu terapi behavioral. Terapi behavioral bertujuan untuk secara langsung memodifikasi perilaku. Yang kedua, terapi psikologis gangguan bipolar. Terapi ini menekankan dan menangani berbagai masalah interpersonal, kognitif, dan emosional pada pasien bipolar, yaitu dengan memberikan edukasi tentang gangguan bipolar dan penanganannya dapat membantu kepatuhan terhadap pengobatan. Pasien bipolar tidak menyadari permasalahan yang dihadapinya, sehingga untuk mengontrol pengobatan dibutuhkan dukungan sosial dari keluarga ataupun dari teman. Nah, yang ketiga, terapi biologis gangguan mood. Terapi biologis melibatkan penggunaan obat-obatan antidepresi dan terapi elektrokonvulsif untuk depresi serta lithium karbonat untuk gangguan bipolar. Nah, yang selanjutnya itu bunuh diri. Sering banget kan kita dengar kasus-kasus bunuh diri baik di negeri kita sendiri Indonesia maupun di luar negeri. Perilaku bunuh diri ini bukan merupakan gangguan psikologis, namun dia merupakan ciri atau simptom dari gangguan psikologis yaitu gangguan mood. Nah, menurut Emil Durkheim, seorang sosiolog terkenal, dia membagi 3 jenis bunuh diri. Yang pertama itu bunuh diri egoistik. Apa sih bunuh diri egoistik? Bunuh diri egoistik ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sedikit ketertarikan dengan keluarga, masyarakat, ataupun komunitas. Orang-orang ini merasa terasingkan dari orang lain. Nah, bagi mereka-mereka yang sering banget menyendiri, sering kayak diabaikan dari masyarakat, itu merupakan jenis bunuh diri egoistik. Nah, yang kedua itu bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini dianggap sebagai respon terhadap berbagai tuntutan sosial. Nah, kalian ada dengar nggak sih bahwa ada seorang siswa yang bunuh diri karena banyaknya tugas-tugas ataupun sulitnya sekolah secara mode daring. Nah, itu merupakan
contoh dari bunuh diri altruistik karena dia mendapatkan tuntutan sosial. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Yang pertama, karena memiliki cacat fisik ataupun cacat mental. Yang kedua, karena kehilangan teman ataupun anggota keluarga yang juga melakukan bunuh diri. Yang ketiga, itu mengalami perilaku bullying yang berkelanjutan. Banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh bullying. Yang keempat, adanya catatan yang mengenai kondisi kesehatan mental. Nah, yang kelima, kematian anggota keluarga atau kerabat terdekat yang baru saja terjadi. Dan yang keenam, merupakan sarana untuk menyakiti diri karena ada kondisi psikologi seseorang itu yang sangat menyukai rasa sakit. Dan yang ketujuh itu karena masalah dalam hubungan. Seperti contoh kasus kemarin ada seorang siswa SMP yang bunuh diri karena dia berantem sama pacarnya. Kemudian yang kedelapan, karena pernah melakukan percobaan bunuh diri dari sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah tindakan bunuh diri? Nah, salah satu jenis pendekatan paling terkenal adalah yang dikembangkan oleh Edwin. Ia mengembangkan strategi umum dalam pencegahan bunuh diri itu mencakup 3 hal. Yang pertama, mengurangi penderitaan dan rasa sakit psikologis yang mendalam. Yang kedua, membuka pandangan, yaitu memperluas pandangan yang terbatas dan membantu individu melihat berbagai pilihan lainnya selain bunuh diri. Kemudian yang ketiga, mendorong orang yang bersangkutan untuk mundur meskipun hanya selangkah dari tindakan yang menghancurkan diri sendiri. Nah, itu tadi materi yang kami sampaikan. Nah, dari kami semoga kita terhindar dari gangguan-gangguan mood yang berlebihan, stres yang berlebihan, depresi yang berlebihan sehingga mengakibatkan bunuh diri. Jadi kita sebagai seorang konselor nantinya diharap bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita maupun klien-klien kita kelak, agar kasus bunuh diri ini tidak terjadi lagi dimanapun, di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.